menggunakan Pocket pun itu sudah ditutup di tanggal 11, maksimal tanggal 11, jadi tanggal 12, 13, 14 sudah nggak bisa lagi, otomatis semua dosen pun akan kembali ke Lampung ya di tanggal itu. Nah, jadi nanti tolong kalian ya, silahkan di-arrange jadwalnya di minggu setelah tanggal 11 itu supaya harus berada di ITERAN. Ya, biasanya momen lebaran ini ketika sudah pulang kampung kayaknya berat sekali ya mau balik lagi ke perantauan ya. Tapi ya gimana lagi, kalau kuliahnya belum selesai ya mau nggak mau ya kalian harus menyelesaikan itu baru pulang kembali ke daerahnya masing-masing. Kalau sudah wisuda itu bisa lama di situ. Oke, jadi nanti nggak ada alasan untuk kalian mungkin nanti beralasan bahwa tiketnya atau mungkin kendaraannya atau mungkin alasan yang lainnya. Jadi sudah sepakat ya di Fakultas Sains bahwa yang tidak hadir setelah itu tidak ada izin, ya berarti ngambil jatah bolos yang 2 kali pertemuan itu. Oke ya, kira-kira mungkin itu ya informasi tambahan dari saya sebelum kita mulai. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut, Pak. Oke, saya rasa tidak ada ya, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya kemarin kita minggu ke-7 sudah UTS ya, nilainya juga sudah masuk ya, dan sudah saya proses ya untuk nilai itu. Secara umum ya hasilnya cukup baik ya, rata-ratanya berada di atas ya sekitar 70, 69, 71, 71 kemarin dari 3 kelas itu ya. Jadi ya artinya nilainya cukup bagus ya dibandingkan dengan nilai-nilai yang sebelumnya. Walaupun kita tahu kemarin teknis dari pelaksanaan UTS itu juga cukup dadakan nih karena WFA dan tidak di kelas ya, makanya dibuat sedikit agak strict ya, menggunakan platform yang sudah umum ya, namanya Quizzes, dan ada beberapa yang memang terindikasi ya ya di ketika kita sudah offline ya, karena kemarin ada datanya ya yang ada diakses oleh 2 gitu. Terus kemudian ada juga yang 2 akun dan itu dikerjakan semua gitu. Makanya saya juga agak sedikit heran gitu. 2 akun ya, terus kemudian dua-duanya itu dikerjakan semua sampai selesai. Ya walaupun ada juga yang mengerjakan 2 akun, 1 akunnya tidak apa-apain ya, 1 akunnya itu dikerjain ya. Kayak kemarin mungkin ada yang tidak sengaja salah ngetikkan nama atau mungkin salah menggunakan email yang sudah kadung join ya menggunakan namanya. Nah, uniknya ini ada beberapa case ya yang dikerjakan tuh dua-duanya. Makanya saya mau ketika nanti kita sudah offline tuh saya klarifikasi seperti apa. Ya, kalau secara umum nilainya bagus ya. Nanti akan saya share mungkin di 2 minggu ke depan karena untuk nge-share itu saya masih menunggu arahan juga dari fakultas ya, itu seperti apa teknis dari share-nya. Apakah boleh langsung di-share di kelas atau mungkin harus satu persatu atau nanti di nilai akhir saja baru di-share. Nah, itu nanti ada kepastiannya mungkin di minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan. Oke, nah sebagai pengantar ya, kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan kardinalitas ya. Kardinalitas ini terkait dengan relasi ya. Ada 3 jenis kardinalitas ya, 1 ke 1 atau biasa dikenal dengan one to one, 1 ke banyak atau one to many, terus many to many ya, banyak ke banyak. Nah, secara secara pengertian ya, kardinalitas ini relasi antar entitas ya. Tapi kalau kita lihat antar entitas itu bukan antar tabelnya, tapi ternyata antar barisnya ya. Contoh nih,
relasi satu ke satu bantuan. Nah, kita lihat dari entitas dosen ini ya, ada satu row ya dengan nama Dwi Lestari ya. Itu dia memiliki relasi ya. Relasinya itu satu. Berarti Dwi Lestari ini dengan entitas prodi ini itu punya keterhubungan. Nah, nama keterhubungannya bebas mau kalian namakan apa, bisa jadi dosen ini ya itu home base-nya ya atau tempat dia bekerjanya itu di prodi teknik informatika. Dan ini satu ke satu karena tidak ada satu apa namanya dosen yang memiliki dua tempat prodi ya, dua home base kalau kami bilangnya. Ya kalau mungkin ngajar di dua prodi mungkin bisa, tapi kalau home base atau tempat dia bernaung itu tidak bisa lebih dari satu. Makanya di sini kelasnya satu persatu, gitu ya. Dosen itu memiliki atau tempat kerjanya ya di satu prodi itu prodi teknik informatika. Gitu. Nah itu relasinya satu ke satu. Kemudian juga relasinya itu satu ke banyak ya. Satu ke banyak ini sebagai contoh relasi yang terbentuk antara dosen sama mahasiswa. Konteksnya bisa jadi ini mahasiswa perwalian ya, atau mungkin ini mahasiswa bimbingan, itu mungkin juga bisa. Karena kita tahu bahwa satu dosen itu bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa, gitu ya. Tetapi ya, satu mahasiswa itu hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Nah, ini relasinya itu one to many, ya. Di sini belum ada batasan ya, minimum dan maksimum. Ya, walaupun kita tahu bahwa mungkin ada dosen yang mungkin tidak memiliki masa bimbingan, ya. Jadi minimal di sini untuk dosen adalah 0. Tapi kalau untuk mahasiswa ya, ya mungkin bisa jadi ya minimal 0 karena mungkin dia masih di semester 5 atau masih di semester 4 ya. Kalau semester 7 mungkin sudah punya ya. Tapi kalau semester 5 6 mungkin jarang ada yang sudah punya atau sudah ngambil proposal sehingga dia dapat dosen pembimbing ya. Jadi minimal itu juga bisa 0 gitu. Nah, itu nanti kita pakai juga. Nah, namun bukan di sini ya. Nanti ya mendekati akhir kita akan gunakan itu. Berikutnya ada relasinya itu banyak ke banyak. Nah, relasi banyak ke banyak ini secara teknis nanti agak sedikit berbeda ya. Cara kita mendefinisikan di DBMS nanti juga akan kita demokan di akhir perkuliahan ini ya. Bentuk banyak ke banyak itu dia seperti apa. Tapi di kardinalitas sudah kita pelajari kemarin ya, bentuk relasinya itu seperti ini. Ada dua entitas, mahasiswa dan mata kuliah, di mana mata kuliah itu memiliki nilai ya. Setiap row-nya itu diisi dengan contohnya di sini adalah nama dari mata kuliah ya, ada basis data, pemrograman I1, manajemen, pemrograman 2, logika dasar. Dan mahasiswa ini berisi nama-nama dari mahasiswa. Ya, nama-nama dari mahasiswa ini nanti akan berelasi dengan mata kuliah. Nah, bentuk keterhubungannya itu many to many. Contohnya Anissa ini ya. Anissa ini dia mengambil ya mata kuliah yang lebih dari satu ya, basis data dan manajemen. Ya. Terus Budi Tara itu kalau kita lihat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Ya, ada 1, 2, 3 bahkan. Dan mata kuliah itu berbeda dengan yang diambil dengan Anissa. Ada yang berbeda ya dengan yang diambil oleh si Anissa. Ya, kalau kita lihat Budi ngambil pemrograman 1, tapi Anissa enggak. Ya, Budi dan Anissa dia ngambil mata kuliah basis data. Nah, ini relasinya mahasiswa ngambil banyak mata kuliah. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat dari si posisinya dari si mata kuliah, ya entitas mata kuliah. Nah, di entitas mata kuliah ini sendiri ya, kalau kita lihat ya, satu mata kuliah ya basis data. Kalau kita lihat ini diambil oleh berapa mahasiswa nih? Banyak ya. Ada Anissa, ada Budi ya. Kemudian ada Muklis, ada juga Rita Sugali. Nah, ini kalau kita lihat dari basis data pun itu relasinya juga satu ke banyak gitu ya.
Nah, ketika ada dua entitas yang relasinya masing-masing, ya, itu satu ke banyak dan dari sisi satu ke banyak, maka bentuk relasi itu jadi many to many. Nah, kira-kira ilustrasi dari apa namanya relasinya itu jadinya seperti ini, ya. Nah, ini simbol dan notasi kardinalitas. Ya, kemarin kita sudah bahas juga ya, ada dua versi ya. Nah, ini versi yang kemarin saya lupa punya siapa yang kita akan bahas, yang kita sudah bahas ya, yang ada nilai minimum dan ada nilai maksimumnya. Nah, ini simbolnya seperti ini, silahkan kalian hafal. Kalau gampangnya adalah cara menghafal itu yang pertama kita lihat ya, kalau 0 berarti itu ada minimal ya. Minimalnya 0 ya, maksimalnya adalah banyak. Jadi kalau misalkan dibalik dia sama gitu ya. Kalau kita balik dia itu jadinya sama. Ya tinggal arahnya datang dari mana. Kalau seperti ini ya, kemungkinan besar arahnya dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi dia punya minimal adalah satu ya, maksimalnya adalah banyak. Nah, ini cara kita membacanya. Ya, ini bentuk dari notasi kardinalitas yang ada minimal dan maksimumnya dalam bentuk huruf dan angka. Ya, contohnya ini. Minimal 0, maksimal tak hingga. Ya, maksimal minimal 0, maksimal tak hingga. Ada juga yang menuliskan seperti ini ya. Minimal 0 ya. Maksimal menggunakan apa nih, bintang ya. Nah, itu sama aja. Oke, jadi intinya itu sama aja. Itu simbol dan notasi untuk kardinalitas relasi. Nah, ini contohnya ya. Di sini kalau kita lihat dia menggunakan angka langsung ya. Ada dosen ya. Relasinya adalah memimpin prodi ya. Terus kemudian relasinya adalah 1:1. Berarti ini memimpin ya, berarti untuk prodi ya. Untuk prodi. Kenapa relasinya 1:1 ya? Karena dosen yang memimpin prodi ya, itu kalau dosen memimpin kan nggak boleh ada dua dosen ya. Jadi maksimal ya minimal 1, maksimalnya 1 gitu ya. Kalau minimalnya 0 ya berarti prodi nggak ada yang mimpin. Ya, mungkin bisa jadi ya kalau prodi awal terbentuk itu tidak ada yang mimpin, cuma secara administratif ya tidak ada prodi yang berdiri tapi tidak ada kaprodi. Ya, jadi secara administratif ketika prodi berdiri itu sudah include dengan kaprodi. Jadi tidak ada minimal 0, adanya minimal 1. Nah, ini. Nah, terus kemudian ini ada atribut-atributnya. Ya, ada atribut. Di sini kalau kita lihat ini atribut key ya. Ada underscore-nya. Ini atribut apa namanya? Atribut biasa ya, atau atribut sederhana. Nah, ini contoh cara kita ngebuat sebuah relasi ya, relasinya 1:1 dengan bentuknya dalam model atau diagram IR. Nah, ini juga sama ya untuk relasinya 1 ke banyak ya. Jadi dosen ya itu membimbing minimal 1, maksimal 1 ya. Dan si mahasiswa pun ya itu ketika dia ngebimbing ya itu minimal 0 ya, ketika dibimbing ya itu dia minimal 0, terus kemudian maksimalnya adalah 1. Ya sorry, mahasiswa ketika dibimbing oleh dosen ya maka minimal 1, maksimal 1. Kalau dosen ya ketika dia membimbing mahasiswa ya itu boleh dosen tidak memiliki masa bimbingan dan boleh memiliki bimbingan yang lebih dari 1. Nah, membaca seperti itu ya. Dosen kita ngambilnya di sini, mahasiswa kita bacanya yang di sini. Nah, ini untuk kardinalitas 1 ke banyak. Nah, banyak ke banyak pun juga sama ya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah minimal 0, maksimal banyak. Jadi mahasiswa itu boleh aja nggak ngambil mata kuliah ya. Dan boleh ngambil lebih dari 1. Dari sisi mata kuliah ya, mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Berapa yang boleh diambil ya? Mata kuliah itu boleh diambil minimal 0 ya, maksimal banyak. Ya, jadi mahasiswa yang boleh ngambil mata kuliah
yang ada di entitas mata kuliah itu ya minimal 0 gitu ya, mungkin nggak ada mahasiswa yang ngambil gitu, dan bisa jadi yang ngambil lebih dari satu gitu ya. Kalau yang minimal 0 ya, ketika di mata kuliah diambil oleh mahasiswa bisa jadi itu mata kuliah yang ada di prodi ya, tapi belum pernah dibuka oleh prodi. Nah, sehingga dia punya apa namanya nilai kardinalitasnya adalah 0. Nah, ini juga review aja. Kemarin kita sudah bahas juga ya. Uh, ada banyak sekali jenis entitas ya. Ada entitas lemah, ada entitas uh, apa namanya entitas kuat ya, atau strong entity. Terus ada atribut kunci ya dan deskriptif ya. Ini yang kunci, ada underscore-nya. Terus ada atribut komposit, contohnya nama depan, nama tengah, nama belakang. Bernilai tunggal ya, dan bernilai banyak, ini bernilai banyak ya, ini bernilai tunggal semua. Atribut turunan ya, jadi atribut turunan adalah atribut yang dihasilkan dari hasil aritmatik ya, yang berasal dari tabel yang lain, contohnya adalah usia. Nah, varian dari relasi ya, kemarin juga kita sudah bahas ya, bahwa ada yang relasinya itu unary, jadi dia berrelasi dengan entitas dia sendiri. Contoh, nah, ketika dosen ya itu ditunjuk untuk membimbing dosen yang lainnya ya, ini relasinya kalau kita lihat tunggal, unary, ya, unary relation. Kenapa? Karena yang direlasikan ya, karena dosen berinteraksi dengan dosen ya, maka dosen dengan entitas dosen, maka sikliknya dia akan seperti ini. Ya, ada juga yang mata kuliah prasyarat gitu, karena prasyarat dari mata kuliah itu adalah mata kuliah juga ya, di tabel yang sama, di entitas yang sama. Makanya dia masuknya ke unary. Nah, kalau multi entitas ya seperti ini ya relasinya. Jadi satu buah relasi itu menghubungkan 3 entitas. Ya. Jadi nempelnya di satu. Contohnya dosen, mata kuliah dan ruang itu dikumpulkan di nama relasinya adalah pengajaran. Gitu ya. Jadi dosen ya itu mengajar mata kuliah pasti butuh ruang ya. Dan ketika mata kuliah diajar oleh dosen pun itu juga butuh ruang gitu. Atau ketika mata kuliah dan ruangannya sudah ada ya butuh dosen yang ngajar gitu ya. Nanti ada satu lagi tuh masuk mahasiswa di ini ya, di IR ini. Nah, ketika ada mahasiswa, nah itulah tabel KRS ya, yang biasa kalian ambil di awal semester. Oke, itu multi lintas. Nah, ini ada relasi ganda. Relasi ganda agak sedikit berbeda ya dengan yang multi ya. Ini multi entitas agak sedikit berbeda. Kalau yang berganda kita lihat ya, ada dua relasi ya. Ada dua relasi yang berbeda tetapi entitas yang dihubungkan itu sama. Contoh seperti dosen dan mata kuliah ya. Kalau kita lihat ada dua relasi di sini, ada mengajar dan menguasai. Nah, ketika ada case seperti ini, itu namanya adalah relasi relasi ganda, redundant relation. Nah, apakah yang seperti ini itu boleh? Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena mungkin secara apa namanya domain ya, atau ketika memang berhadapan dengan datanya, ya seperti ini gitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, bentuk yang jadinya seperti inilah yang dikenal dengan relasi ganda. Gitu ya. Kondisinya seperti apa ketika ada dua entitas yang sama ya, dua entitas yang berbeda maksudnya, itu memiliki dua relasi yang berbeda juga. Jadi antara dosen dan mata kuliah, ya, ini dua entitas yang berbeda dan dia memiliki dua relasi yang berbeda. Oke ya. Dan setiap entitasnya kalau kita lihat itu ada atribut ya, atribut turunan yang juga berbeda
Contohnya menguasai itu hanya kode dosen dan kode mata kuliah. Tapi untuk yang mengajar di sini ada tambahan ruang dan waktu atributnya. Nah, ini untuk relasi yang ganda. Nah, berikutnya di sini itu spesialisasi dan generalisasi. Nah, untuk spesialisasi dan generalisasi ini sebenarnya kemarin kita udah sedikit banyak itu udah disinggung ya dari awal perkuliahan sampai sebelum UTS. Di awal perkuliahan ya itu pernah saya tampilkan ya bahwa mendesain sebuah database itu punya dua alur ya, alur maju dan alur mundur kan seperti itu. Contoh seperti kita kemarin belajar dependensi. Dependensi itu eh, ya bisa dikatakan alur maju ataupun alur mundur ya. Namun kalau di saya itu biasanya lebih tepatnya ya kalau kita bangun buat itu sebenarnya alur mundur ya. Kenapa alur mundur? Ya karena kita udah punya tabelnya dan tabel itu kita pecah-pecah kan kayak gitu ya. Nah, kalau alurnya itu contohnya seperti yang di dependensi ya, punya tabel terus kemudian kita pecah-pecah. Nah, itu sebenarnya nanti akan masuk ke jenis yang spesialisasi atau ke generalisasi. Ya. Nah, untuk yang di spesialisasi ya, kalau kita lihat ya secara pengertian itu melakukan pengelompokan yang melahirkan entitas baru. Ya, melahirkan entitas baru dari pengelompokan. Kalau yang generalisasi itu menyatukan beberapa entitas menjadi satu entitas. Nah, eh, secara definisi ya, dependensi itu adalah spesialisasi. Ya, normalisasi itu juga spesialisasi. Kenapa? Eh, karena kita pecah kan ya. Terus kemudian kita kelompok-kelompokkan, terus menghadirkan entitas yang baru. Nah, itu spesialisasi. Ya, proses ini disebut juga dengan top down, ya, dari atas ke bawah. Nah, sebaliknya nih, kalau kita belajar yang alur maju, ya, artinya kita sebenarnya belum punya apapun ya, table kita belum punya. Nah, dari situlah nanti kita kelompok-kelompokkan, gitu ya. Kita satukan ya. Oh, ini adalah eh, misal nih ada nama mahasiswa, ada NIM, kemudian ada nilai. Nah, di situ kan kita tahu bahwa oh, ini sepertinya eh, nama dan NIM satu table ya. Terus kemudian di mahasiswa itu mungkin nggak cocok kalau langsung dikasih nilai ya. Mungkin dia harus ditaruh di table yang berbeda. Nah, itu proses yang seperti itu namanya generalisasi. Kayak jadi menyatukan beberapa entitas menjadi satu entitas. Nah, ini prosesnya dikenal dengan bottom up, dari bawah ke atas. Eh, Perbedaan nyata ya antara dua jenis apa namanya antara spesialisasi dan generalisasi. Kalau di spesialisasi itu lebih ditekankan terkait dengan perbedaan. Jadi yang kita cari adalah perbedaannya. Kalau di generalisasi itu malah persamaannya. Oke, namun secara teknis itu sebenarnya berbeda jauh ya. Kalau kita lihat di contoh, nah ini contoh spesialisasi. Ya, kalau kita lihat dosen ya, awalnya entitasnya adalah entitas dosen, punya dua buah atribut ya, kode sebagai primary ya, kode dosen, dan nama dosen itu sebagai atribut lengkapnya. Di sini kita lihat dia mengalami spesialisasi. Berarti, oh ternyata dosen itu ada dua jenis dosen yang berbeda. Ada dosen tetap dan dosen tidak tetap, gitu ya. Dan setiap eh, entitas yang diturunkan dari dosen ini, entitas baru ini, itu punya atributnya sendiri-sendiri. Nah, ini disebut spesialisasi. Jadi, berbeda antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ya, walaupun dia sama-sama dosen nih, tapi berbeda. Nah, ini karena berbeda, maka namanya spesialisasi. Nah, kalau untuk generalisasi ini kalau kita lihat agak sedikit mirip tapi berbeda sebenarnya. Ya, contohnya mahasiswa. Mahasiswa ada NIM ya sebagai primary dan ada nama mahasiswa.
Di bagian generalisasi ini ya, kalau kita lihat, dia pecah juga jadi dua nih. Jadi mahasiswa itu ada yang mahasiswa S1, ada juga mahasiswa yang D3. Nah, kita tahu bahwa antara mahasiswa S1 sama mahasiswa D3 ini ya, itu sebenarnya kan masih memiliki atribut yang sama ya. S1 nih misalkan, atau D3 nih awalnya. Dia kan punya NIM tuh. Ya, terus kemudian S2 tuh. Nah, S2 NIM ini akan berganti dengan NIM yang S2. Ya, jadi tetap dia memiliki entitas yang namanya NIM. Ya, mau mahasiswa S1, S2, S3 ya, atau D3, D4. Nah, dia akan punya NIM. Berbeda dengan di atas tadi. Kalau dia dosen tetap ya, dia punyanya NIP ya. Kalau dia dosen tetap tidak punya NIP. Jadi berbeda jauh ya. Itu perbedaannya. Kalau di generalisasi ya dia masih sama. Dia tetap punya NIM ya. Dan nama pun dia juga sama. Jadi di generalisasi ya, selain kita satukan, kita juga bisa pecah. Tapi ketika kita pecah tidak ada atribut yang menempel ya di entitas baru itu. Ya, karena dia sama. Itu namanya generalisasi. Jadi secara gampang dilihat saja kalau tidak ada atribut yang menyertai, ya itu berarti generalisasi. Tapi kalau misalkan ada atribut baru yang menyertai, itu berarti spesialisasi, artinya beda. Itu ya, itu untuk generalisasi dan spesialisasi. Nah, berikutnya ini agregasi ya. Agregasi ini sebenarnya secara teori ya, itu mirip-mirip dengan apa ya, yang kemarin kita udah belajar di normalisasi ya. Tapi kalau secara apa namanya, definisi ya, ini kalau kita lihat ya, di agregasi ini ya, itu dia memang cenderung berdasarkan realitas, gitu ya. Berdasarkan realitas dan ada kronologinya, ya. Ketika dia ada kronologinya ya, dan ada satu buah relasi ya, yang mungkin bisa terjadi ya, maka dia dikenal dengan istilahnya adalah agregasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada mahasiswa, ada mata kuliah, terus kemudian ada praktikum ya, ada dua relasi di sini, ada mempelajari dan mengikuti ya. Dan mempelajari ini tidak secara langsung berelasi dengan praktikum, tapi melalui tabel ini ya, melalui entitas mengikuti ini. Gitu ya, jadi dia tidak secara langsung. Nah, agregasinya seperti apa? Nah, mahasiswa ini, ya kita tahu bahwa ketika mengikuti kan pasti akan ada mahasiswa juga. Ya. Praktikum juga nanti akan ada mahasiswa. Nah, kita agregasi tuh, kita kasih kurung seperti ini. Nah, artinya mahasiswa dan mata kuliah itu dia punya satu kesatuan yang sama. Nah, kalau dia tidak, kita agregasi seperti ini bentuknya. Nah, pertanyaannya, Pak, yang benar yang mana sih, Pak? Yang ini atau yang ini? Balik lagi ya, mendesain database itu nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah dan mungkin kita ganti redaksinya bukan salah dan benar ya. Mungkin lebih ke efektif atau tidak. Jadi kalau efektif atau tidak yang salah ya. Dia sama-sama benar. Cuma efektif apa tidak itu tergantung dengan desainnya. Ya, dikatakan efektif kalau database yang kita desain itu memiliki kemampuan untuk tidak berubah ya konstruksinya atau strukturnya seiring berjalan atau perkembangan teknologi. Nah, itu yang bagus ya. Jadi database kita dinamis ya, bisa mengikuti perkembangan. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Artinya sangat-sangat efektif ya. Efektif dari segi biaya. Kita bayar orang untuk buat database ya, cukup sekali bayar misalkan 20 juta dan itu bisa dipakai sampai puluhan tahun. Nah, itu yang dicari yang seperti itu. Nah, dari dua jenis contoh model diagram IR yang menggunakan agregasi, mana yang baik? Nah, yang lebih baik adalah yang ini.
Kenapa? Karena dinamis ya. Kalau terlalu seperti ini terlalu rumit. Ya, kenapa terlalu rumit? Kita lihat nih, name itu dipakai di semua entitas di sini. Ya. Nah, kalau dia muncul banyak kan berarti redundansi. Ya, walaupun di database tidak bisa kita tekan untuk tidak ada redundansi. Ya, tapi kita bisa berusaha untuk meminimalisir gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan tanpa kronologis, tanpa agregasi, muncul banyak sekali yang sama di sini ya, kode matkul nih kalau kita lihat ya. Muncul 1, 2, 3 gitu ya. Ini muncul 3 gitu. Nah, ini kan redundans ya, berulang. Ada nggak teknik yang bisa kita lakukan agar dia tidak redundans? Nah, ternyata bisa nih dengan menggunakan agregasi. Nah, maka kita pilih yang seperti ini. Ya, kenapa kok ini yang dipilih? Ya tadi, pertama, desain yang seperti ini itu cenderung dia fleksibel ya dan dinamis. Dan kedepannya ya, desain-desain yang seperti ini itu biasanya yaitu tadi ya, dia bisa karena dinamis ya artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan teknologi. Dia akan bertahan ya dengan model yang seperti ini. Artinya ini masih bisa digunakan ya long life ya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Oke, nah berikutnya ada entitas asosiatif. Oke, ada entitas asosiatif. Apa sih itu entitas asosiatif? Yaitu entitas yang mengkaitkan instan-instan dari satu atau beberapa entitas ya, dan berisi atribut-atribut yang khas dari hubungan relasi antar dua entitas itu. Syaratnya kalau ingin ngebentuk entitas asosiatif ini harus berelasi many to many atau banyak ke banyak. Nah, ini syaratnya, gitu ya. Dan kemudian akan ada atribut pengenal. Nah, atribut pengenal ini yang khas tadi. Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, ini ya, ini ada dua buah eh, relasi yang sebenarnya berasal dari relasi atau entitas yang sama, tapi desainnya berbeda. Yang bawah menggunakan asosiatif, yang atas tidak. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita lihat ya, ketika kita punya relasi antara klien dan rumah yang dijual ya, terus kemudian kita buat relasinya adalah dia seperti ini ya, yang di atas ya, di atasnya yang tidak menggunakan asosiatif, yang bawah dia menggunakan asosiatif. Nah, ketika kita menggunakan yang seperti ini ya, eh, salah apa enggak? Ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, selagi ini kita buat dan kemudian bisa kita aplikasikan ya, kita create terus kemudian read terus kemudian update delete tidak ada problem ya berarti nggak ada yang salah. Nah, tapi efektif apa enggak? Nah, ini yang harus kita coba analisis. Kalau kita menggunakan relasinya adalah melihat ya, klien ya, itu dia bisa melihat banyak rumah dan rumah itu dia bisa dilihat oleh banyak klien. Yang di sini yang kita ambil adalah ID klien, terus kemudian ada ID rumah, ada catatan ya, terus kemudian ada tanggal melihat. Nah, apakah ini relasi yang sesuai ya? Sesuai ya, sesuai aja. Tapi kita lihat, kalau kita menggunakan relasi melihat ya, dan kita tidak memiliki informasi yang mungkin lebih spesifik untuk melihat ini ya, contohnya adalah ID melihat ya. ID melihat itu terkait dengan tanggal berapa dia melihat, kapan dia melihat. Nah, ini jadinya ada sedikit rancu. Ya, jadi klien mana yang melihat rumah di tanggal ini ya. Karena dia tidak ada apa namanya? Primary di sini. Kalau berdasarkan ID klien ya, klien ini mungkin dia melihatnya lebih dari satu kali. Karena ada kemungkinan seperti itu ya, karena ini kan tabel transisi. Nah, kalau ada sedikit kerancuan seperti itu ya, maka kita kasih pengenal untuk di entitas ini ya, relasi ini. Nah, kalau dia udah dikasih pengenal ya,
maka dia akan berubah jadi entitas. Nah, nama entitasnya itu entitas asosiatif. Apa pengenalnya? Kita kasih nama ID, ya, ID kunjungan atau ID melihat, boleh aja, gitu ya. Ini hanya sekedar penamaan. Ya, kita kasih pengenal, itu pengenalnya adalah si ID tadi. Nah, ini jadinya kita bisa tahu nanti, oh di tanggal sekian ya, klien A melihat ya uh, rumah, dan kemudian klien yang sama melihat juga ya rumah, ya tapi rumahnya beda. Nah, itu akan teridentifikasi berbeda karena kita udah punya ID kunjungan. Nah, itu asosiatif. Syaratnya harus many to many. Ya, itu untuk asosiatif. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, tadi kita udah sedikit bahas terkait dengan asosiatif ya. Dan kita udah belajar juga terkait dengan bagaimana membuat diagram IR. Nah, ini ada diagram IR ya. Dan kemarin kita udah belajar banyak juga terkait dengan diagram IR. Dan contohnya adalah seperti ini. Nah, setelah ini kan kalian nanti akan belajar terkait dengan mendesain tabel fisik ya. Mendesain tabel fisik berarti kita sudah menyentuh DBMS. Kalau kita menyentuh DBMS, ya, artinya kita akan bersinggungan juga dengan yang namanya tipe data ya. Kita juga akan bersinggungan dengan satu buah bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman SQL ya, atau SQL. Nah, itu akan jadi satu buah tantangan tersendiri. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan IR ini ke dalam sebuah tabel fisik? Nah, berdasarkan pengalaman ya, kalau kita bentuk IR-nya dia seperti ini ya, untuk yang sudah terbiasa atau expert ini akan jalan, ya tidak ada masalah. Ya, tapi kebanyakan ya, kadang expert pun itu juga akan cenderung apa? Kesulitan ya. Kalau misalkan dia punya entitasnya, misalkan jumlah entitasnya ada lebih dari 1.000 gitu ya. Dan kita bentuk seperti ini. Nah, apakah tipe datanya sama gitu? Ataukah tipe data tidak sama? Itu kan akan jadi sebuah problem. Ya. Nah, sehingga ada jenis IR yang sedikit lebih lengkap ya. Jadi IR yang sudah memiliki deskripsi, ya, deskripsi dan tipe data. Nah, bentuknya apakah seperti ini? Nah, bentuknya nggak seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan notasi-notasi ya. Kita menggunakan bentuk yang sebenarnya itu dipakai ya di DBMS. Ya, contoh yang paling sering muncul itu adalah nah ini ya. Nah, ini adalah bentuk contoh yang tabel relasi yang dibentuk ketika kita menggunakan PHP MyAdmin ya, bawaan dari MySQL atau MySQL. Nah, ini adalah bentuk IR-nya. Nah, kan berbeda ya. Nggak ada kan yang notasi-notasi bulat-bulat seperti itu. Karena IR yang sebelumnya udah yang kita bahas itu tidak intuitif. Ya, tidak ada tipe datanya. Tidak ada apa namanya deskripsi yang detail. Kalau di sini kita bisa kasih deskripsi gitu ya. Ya, kita bisa kasih notasi-notasi. Ya, kita bisa ngecek tipe datanya, kita bisa lihat tipe datanya. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, karena di MySQL, di PHP MyAdmin itu bisa kita outputkan bentuk seperti ini, ya artinya kan kita tidak perlu tahu ya sebenarnya gitu ya. Kita tidak perlu tahu.
Yang penting kita buat di database-nya, kita create ya menggunakan bahasa SQL ya melalui MySQL DBMS-nya. Setelah database jadi, kita tinggal generate aja ya dengan menggunakan PHP admin nanti akan muncul. Nah, tapi ada dua perbedaan yang cukup kontras di situ. Ya, untuk cara yang pertama yang saya sampaikan tadi ya, kita buat aja tabel fisiknya ya melalui DBMS, nanti kemudian kita buat IR-nya. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, itu kasus untuk yang kita secara tidak sadar membuat IR. Ya, kalau kita memanfaatkan DBMS, ya kita mengenerate IR menggunakan DBMS, itu artinya kita secara tidak sadar membuat IR. Yang kita butuhkan adalah ketika kita ingin mendesain database, kita secara sadar ya membuat database itu, gitu ya, secara sadar. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan ini. Gitu ya. Jadi itu pola pikir yang agak sedikit saya rubah ya. Jadi kita jangan memanfaatkan PHP admin ya atau DBMS itu untuk membuat IR, karena itu salah. Kenapa? Karena kalau kita membuat IR menggunakan PHP admin, kan kita harus buat database-nya dulu. Gitu. Artinya kita buat database-nya asal-asalan dong ya. Kemudian baru IR-nya itu ditampilkan. Itu salah. Artinya kita harus desain dulu seperti ini, baru kita buat database-nya. Nah, kalau seperti itu, maka kita secara sadar membuat database yang kita desain. Kenapa seperti itu? Ketika kita nanti sudah di fase deployment ya, dan kita rilis database kita ke stakeholder, terus kemudian stakeholder yang merasakan desain kita, pasti akan ada komplain. Nah, ketika ada komplain, kita akan evaluasi. Ketika kita tidak sadar, secara tidak sadar ngebuat database itu, ketika itu dikomplain, ya kita akan kesulitan tuh mencari titik awal ya, permasalahan itu muncul di mana. Tapi kebalikannya, kalau kita yang mendesain, ada komplain, ya kita tahu titiknya di mana, gitu ya. Karena kita tidak secara sadar membangun database itu. Nah, sekarang bagaimana Pak cara kita mendesain itu, gitu ya, database yang seperti ini? Nah, saya lupa di pertemuan berapa gitu ya, kemarin tuh pernah saya, pernah saya singgung sepertinya ya. Oke. Nah, itu pernah saya singgung ya, seingat saya taruh di mana sih? Nah, ini. Jadi saya menggunakan bantuan sebenarnya ya. Bantuan tools ya. Di sini toolsnya tools online. Namanya Whimsical ya. Whimsical.com. Silakan kalian buat akun di situ dan ini free gratis ya. Dan kita bisa menggunakan ini untuk mendesain IR ya yang mirip seperti yang di-generate PHP admin. Walaupun sebenarnya kalian bisa menggunakan yang lain, cuma kalau ingin mengikuti saran saya, gunakan saja Whimsical karena dia gratis dan fiturnya juga banyak dan powerful. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya manfaatkan. Di sini, nah ini contoh database yang saya buat ya. Kemarin di awal udah pernah saya tunjukkan. Nah, ini saya gunakan Whimsical. Ya. Dan ini free ya, really free. Jadi kita bisa desain yang serumit ini ya. Dan dia sangat fleksibel ya. Ya, ketika kita ingin ngebuat relasi, dia udah bisa langsung muncul di situ. Oke, nah, saran saya silakan kalian buat akun ya. Nanti kalian desain database-nya itu menggunakan ini. Dan ini nggak hanya terbatas untuk database ya. Kalian bisa gunakan banyak di sini. Kalian bisa menggunakan mind map ya. Kalian juga bisa gunakan sticky note. Kalian juga bisa gunakan diagram ya. Kalau misalkan buat flowchart ketika nanti kalian TA,
atau ngebuat task mode gitu. Nah, ini muncul semua ya. Seperti apa kalian mau buatnya. Kalau misalnya yang buat relasi ini juga sama nih, bisa muncul di bagian sini. Ya, dan link, misalkan kalian pengen naruh link. Ini powerful sekali ya, dan nggak banyak saya menemukan kalau ada yang suka nulis, dia juga bisa untuk nulis ya. Untuk ngajar pun dia juga bisa di sini sebenarnya. Itu ya. Jadi eh, ya harusnya ini bisa dimanfaatkan. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan ini? Gitu. Nah, artinya kita harus tahu ya dari sini ya, contoh ini gimana caranya berubah jadi ini ya, berubah jadi database yang seperti ini. Oh ya, sebelum saya masuk ke situ saya pengen nampilin satu kelemahan ya ketika kita mendesain database yang tidak cermat ya. Nih ya, kalian lihat nih di sini. Di sini ada banyak tabel ya, tabel member, tabel barang, jenis barang ya, testimoni, komentar, berita, status penjualan, pembayaran, user, terus kemudian detail penjualan. Nah, kita lihat aja terkait dengan yang eh, detail penjualan ya. Detail penjualan kan ya faktur ya. Nah, ketika kita mengakses database dan posisinya berada di table ini ya, maka di sini dia hanya ada nomor faktur, jumlah barang, kode barang, dan ID ya. Dan harusnya ya, ketika nomor faktur muncul, nomor faktur ini kan akan berrelasi dengan seseorang kan ya, yang membeli barang-barang dengan rincian di nomor faktur ini. Kan seperti itu. Nah, tapi di sini kita tidak ada data itu. Apakah di sini ada ID user? Nggak ada kan di sini? Tuh, yang ada di sini hanya nomor faktur, jumlah barang, kode barang. Ya, kita hanya punya ini. Ya, kita hanya punya kode barang. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengakses dari sini ya sampai kita dapat contohnya member lah ya. Member ini kan ada nama nih, nama member gitu ya. Eh, dan informasi anggaplah ini dia yang membeli ya. Terus nomor fakturnya punya dia. Nah, gimana caranya? Nah, di database nanti kita punya sebuah teknologi yang namanya join ya. Ada banyak jenis join, ada inner join, outer join, terus ada yang uh, join biasa gitu ya. Dan masih banyak lagi, ada sekitar 7 atau 6 atau 7 jenis join. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk memfilter ya dari table detail penjualan, kita bisa dapatkan siapa yang membuat. Nah, dari mana caranya? Contoh nih. Di sini kalau kita lihat ya, eh, tabel detail penjualan ini ya, itu berelasi dengan apa nih? Tabel penjualan, nomor fakturnya kita gunakan. Kan kayak gitu ya. Berarti kita bisa bisa ambil informasi terkait dengan si ID member ya. Karena di sini ada ID member nih. Nah, ini nih ya. Ada ID member. Nah, ID member ini nanti kita tarik ke tabel member. Jadi ketika kita join, nah kita dapat informasi nih. Oh, nomor faktur ini miliknya si ID member ini ya, dan kemudian namanya adalah siapa. Nah, kita bisa. Nah, cuma teknisnya adalah tipe datanya harus sama, ya. Tipe datanya harus sama, spesifik dengan eh, bilangan bitnya itu pun juga harus sama. Contoh nih, ini primary-nya ya, yang sama harus primary-nya. Primary-nya ID member varchar 5 ya. Di sini ID member varchar 5, nomor faktur yang akan kita joinkan dengan tabel ini ya, itu varchar 5 berarti sama, dan di sini nomor faktur varchar 5. Nah, ini ketika kita join harusnya tidak ada masalah ya, karena dia sama ya, tipe datanya sama untuk foreign key. Nah, sekarang masalahnya kalau kita pengen me, apa namanya?
ketika kita pengen melihat ya, siapa yang atau ada yang komentar gitu ya, komentar terhadap detail penjualan ini. Berarti kan kita akan nariknya ke sini. Nah, ketika kita ngambilnya ke sini ya, itu bagaimana caranya? Nah, kita juga harus punya ID juga ya. Anggaplah primary. Nah, di sini primary-nya apa nih? Primary-nya adalah integer 11 gitu ya. Terus kemudian di sini kalau kita lihat integer 11, di sini integer 11. Nah, maka kita bisa dapat informasi komentar di sini. Ya. Oh, sorry, untuk yang table member tadi ya, dari table penjualan ketika kita ingin tarik member, kita nggak akan dapat ya. Kenapa nggak akan dapat? Lihat yang lambangnya kunci emas ini. Varchar 5, varchar 5. Nah, di sini untuk tabel penjualan itu integer 11. Ini tipe datanya beda. Kalau tipe datanya beda, kita nggak akan bisa join. Nah, ya. Nah, ketika kita lihat contoh ini, ya, apakah ini ada typo di sini? Ya. Tapi kalau kita lihat, tidak juga gitu kan, ada varchar 4, varchar 5, ada integer 11, dan yang lainnya. Oke, nah, ini kelemahan ya, kalau kita mendesain yang seperti ini. Jadi, kita akan kesulitan ketika kita ingin narik data, ya, di database ya, yang memanfaatkan join. Karena ketika ingin memanfaatkan join, syaratnya adalah dia harus memiliki tipe data yang sama. Nah, kemungkinan ini ada tipe datanya tidak sama, bisa jadi memang sengaja ya, atau malah tidak sengaja. Nah, untuk meminimalisir itu, alangkah baiknya kalau misalkan kita yang mendesain. Ya, makanya sebelum mulai kita desain di sini, gitu ya. Nah, kita ambil contoh ya. Kita akan mendesain table ini, ya. Nah, ini saya satukan. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari table ini ya. Dari IR yang seperti ini itu jadi IR yang seperti ini, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ini sebenarnya. Ya, jadi ketika kita ingin ngebuat IR ya, IR yang mendekati desain table fisik ya. Yang pertama kita mengidentifikasi seluruh entitas. Nah, di sini udah jadi. Harusnya kalau kita udah punya diagram IR yang seperti ini ya, poin 1 udah terpenuhi. Oh, sudah sampai detail seperti ini. Oke ya. Ini yang tidak terpenuhi adalah kita tidak tahu tipe datanya saja dan tidak ada informasi tambahan ya. Kalau terkait dengan kriminalitas dia sudah sebenarnya. Mostly dia sudah aman. Cuma tidak ada informasi tipe datanya aja. Harusnya dari poin 1 sudah selesai, poin 2 atribut-atribut key itu juga sudah ada. Contohnya ini ada underscore. Ini sudah aman. Nah, poin ketiga ya, kita mengidentifikasi foreign key-nya. Kita akan joinkan kemana gitu. Sorry, kita akan relasikan kemana. Kita taruh foreign key-nya di mana. Nah, di sini pun kita sudah dapat ya. Contohnya ada kode dosen yang dipakai di sini. Ya, kode matkul di mana nih? Nah, dipakai juga di sini. Kode barang itu juga kode ruang itu juga dipakai di sini. Nah, ini adalah foreign key nih. Kalau kita lihat. Oke. Nah, artinya sudah clear. Oke. Menentukan kardinalitas relasi untuk setiap relasi sudah ini. Ya, udah selesai. Nah, yang enggak ada itu di sini, melengkapi entitas dan relasi dengan deskripsi non-key. Nah, artinya kita nggak tahu nih, tipe datanya apa untuk yang non-key maupun yang key. Nah, ini kelemahannya. Maka poin 5 yang nggak ada. Nah, poin 5 ini ya terpenuhi kalau kita mendesain IR-nya bentuknya seperti itu ya. Nah, ini saya punya tabel dosen. Gitu ya. Dosen ada 2 atribut ya, namanya atribut primary dan atribut nama dosen. Kita buatkan nih kode dosen ya, nama dosen. Ya. Terus kemudian tipe datanya apa? Nah, ini mana yang akan dijadikan primary? Di sini yang dijadikan primary saya kasih penanda dia italic ya, numerik. Ya.
dia primary. Artinya kalau ini dipakai di table lain menjadi foreign key, dia harus italic juga atau miring. Kode dosen ini miring, varchar 10 cukup, nama dosen varchar 30 cukup. Nah, terus kemudian ada entitas apa lagi nih di sini? Ruang. Ya. Ini ruang. Ya. Ada berapa atribut di sini? Ada 2, kode ruang dan nama barang, nama-nama ruang. Nah, saya buat ingat nih varchar 10. Kenapa? Usahakan setiap primary dia punya tipe data yang sama. Ya. Biar memudahkan kita nanti melakukan proses join ya dan subquery. Jadi usahakan sama. Ya. Nah, seperti ini sudah terdesain. Terus kemudian mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah, apa nama entitasnya, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah. Nah, kita buatin di sini. Nah, udah jadi kan di sini. Nah, terus kemudian jadwal, ini bentuk relasi yang many to many-nya. Ya. Ini multi ya, maka kita buat di sini. Nah, ini juga sudah jadi. Nah, terus menentukan kardinalitas relasi untuk setiap relasi. Nah, ini kardinalitas. Kita buat seperti ini. Nah, gimana Pak cara buatnya? Gampang, tinggal diklik aja konektor ya. Kalian bisa taruh seperti ini, arahkan misalkan ke sini, lepas. Nah, apa relasinya? Misalkan one to many. Gitu. Jadi ya, nah, jadi dia punya relasi. Ini bisa kita atur fleksibel ya. Bisa taruh di sini. Nah, ini enaknya. Terus lihat apakah relasinya benar nih. Contohnya one to many ya. Saya pengen di sini dia minimal 1 maksimal banyak. Kita cari minimal 1 maksimal banyak. Nah, berubah jadi di sini misalkan kita pengennya adalah minimal 0 maksimal 1. Nah, di one to many. Itu ya gampang ya membuatnya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari representasi dari IR ya. Kalau seperti ini gampang, kita tinggal ini siapa saja. Nah, kalau seperti ini udah kita tinggal buka DBMS, buat tabel satu per satu. Nah, di sini ada urutan nih. Ada urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4. Maksudnya apa nih urutan ini? Nah, kalau kita salah mendesain ya, salah melakukan create nanti ketika teknis ya, kalian melakukan proses apa namanya? Create database dan create table ya menggunakan DBMS, urutan itu penting sekali ya. Table yang berisi foreign key ya, itu dibuat paling terakhir. Jadi buatlah table yang tidak mengandung foreign key sama sekali. Contohnya dosen tidak ada foreign key, ruang tidak ada foreign key, mata kuliah tidak ada foreign key. Nah, ini kita harus buat terlebih dahulu. Bagaimana dengan yang ada foreign key? Nah, ini yang harus disiasati, ya. Intinya kita tidak boleh membuat table ya yang foreign key-nya itu belum didefinisikan atau table-nya belum dibuat. Misalnya, saya buat table jadwal, tapi saya belum buat table dosen. Jadi ketika saya buat kode dosen ya, terus saya pengen relasikan ini menjadi ini adalah foreign key dari si table dosen, ini akan error. Kenapa? Karena tabelnya belum ada, ya. Jadi variabel kode dosen itu belum ada. Nah, jadi dia akan error. Maka untuk table yang mengandung foreign key ya, itu dibuat terakhir. Itu saran. Nah, terus kalau seperti ini kita lihat ya, ini adalah bentuk yang asosiatif tadi. Ya kan? Kalau kita lihat, nah ini bentuk asosiatif. Eh, bentuk table atau relasi asosiatif yang menjadi table, nah itu dikenal dengan istilahnya pivot table ya atau table pivot. Ya, tempat berkumpulnya foreign key atau table transisi lah kira-kira kayak gitu. Ya, table transisi, table asosiatif, relasi asosiatif dan table pivot itu sebenarnya identik ya. Eh, sama saja. Seperti itu. Oke, untuk di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kalau ada yang mau tanyakan?
Oke, silakan untuk bertanyakan. Nggak ada. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, ini silakan di-scan. Silakan di-scan ya. Oke, kalau sudah di-scan, ini sudah scan semua. Sudah, Pak. Oke, kita cek dulu. Oke, baru 27 orang saya panggil ya. Zailani Satria. Zailani Satria, nggak ada. Juesi. Hadir, Pak. Maaf, Pak, tadi HP saya nge-lag. Ini yang siapa? Juesi, Pak. Juesi. Fabiola. Malika. Naila Salsabila. Feby Angelina. Hadir, Pak. Ini siapa? Feby. Feby Angelina hadir, Pak. Oke, Haikal Francisco. Fadil Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, Razin. Razin Hafid. Oke, Haikal. Oke, kalau tidak ada lagi sudah ya. Nanti ada tugas ya di sini. Nanti saya share ya terkait dengan PPT. Tugasnya individu ya. Nanti saya share di GCR. Ini silahkan dibuat bentuk IR ya, diagram IR yang seperti ini tadi. Ya. Diagram IR yang seperti ini ya. Boleh menggunakan whimsical, boleh menggunakan yang lain, yang penting nanti dikumpulkan bentuk formatnya adalah PDF. Ya. Mungkin dari saya cukup.